Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube aku, Diana. Di video kali ini aku akan menceritakan tentang 3 langkah untuk memulai bisnis. Mau di bisnis online oke, mau di bisnis offline juga oke. Tetap stay tune ya teman-teman di video YouTube aku yang sekarang. Nah teman-teman, sebelum aku masuk ke poin yang 3 tadi, aku mau samain persepsi dulu nih sama teman-teman yang ada di sini, bahwa kenapa sih kita harus menjalani bisnis di online maupun di offline. Entah itu kita harus memulai bisnis dari yang kecil maupun bisnis yang besar, silakan sesuaikan dengan budget teman-teman. Tapi aku mau nanya dulu nih, kenapa kita harus memulai bisnis? Mau Anda sekolah, mau teman-teman kuliah kayak sekarang, mau teman-teman sambil kerja, ataupun teman-teman sebagai ibu rumah tangga, aku percaya kita memiliki permasalahan yang sama, yaitu kita ingin memenuhi kebutuhan di zaman yang saat ini sedang maju, yang kebutuhannya itu semakin mahal dan semakin banyak. Tentunya pemasukan yang kita punya kurang membackup atau kurang mendukung, ternyata kurang membackup itu semua. Artinya kita memiliki permasalahan yang sama, yaitu kita harus memiliki tambahan pemasukan dari lubang yang berbeda. Bener ya? Jadi kita saat ini berbicara yang real saja. Kenapa kita harus memulai bisnis dari sekarang? Oke, masuk ke poin yang pertama. Inilah poin yang paling mendasar banget buat teman-teman yang baru memulai bisnis online maupun bisnis offline. Oke, yang pertama kita tentukan dulu produknya. Tentukan produk. Itu poin yang pertama ya teman-teman. Tapi di sini produk yang seperti apa? Bener ya teman-teman. Kita harus menentukan produk nih, jangan sampai nggak tepat sasaran. Nah, produk di sini teman-teman harus mencari atau menciptakan produk yang menjadi solusi, atau mudahnya seperti ini. Ini versi aku. Di mana ada masalah, di situ ada uang. Jadi aku melihat semua dari masalah itu adalah peluang. Nah, di masalah ini justru aku malah menjadikan masalah itu menjadi peluang. Contohnya seperti ini. Aku pertama kali menjual produk skincare. Nah, di situ masalah aku karena wajah aku itu kusam, terus kurang glowing kayak gitu. Jadi permasalahan di wajah aku itu gimana caranya supaya bisa jadi peluang. Mencoba berbagai macam skincare dari berbagai macam pun, itu aku sepertinya tuh belum ada yang cocok. Nah, saat ini aku bener-bener cocok banget dengan produk satu DJ Glow dan DJ Glow Skin. Itu adalah permasalahan aku di wajah aku nih. Nah, setelah aku pakai skincare yang aku jual saat ini, itu bener-bener menjadi peluang banget buat aku. Yang tadinya permasalahan nih di wajah aku, dan saat ini bener-bener menjadi peluang usaha buat aku dan teman-teman. Dan tentunya itu bisa menjadi permasalahan untuk orang lain, dan bisa menjadi peluang juga kan buat teman-teman yang sudah merasakan hasilnya, dan mereka juga yang tadinya pakai satu paket untuk diri sendiri, akhirnya mereka ikut berjualan juga seperti aku. Dan memang benar ya, jadi setelah aku menemukan masalah ini di wajahku kusam, dan banyak juga pengalaman dari teman-teman, dari wanita maupun laki-laki, itu mereka juga mempunyai permasalahan yang seperti aku. Artinya sudah aku pecahkan masalah tentang wajah kusam. Bener ya, jadi bisa untuk mencerahkan wajah dan supaya wajah kita nggak kusam lagi. Nah, itu kan di diri aku, masalah untuk produk aku sendiri. Nah, jadi teman-teman harus menemukan masalah untuk produk teman-teman yang baru teman-teman mau jual, atau teman-teman mau ngikutin produk yang aku jual, boleh, terserah. Itu kita kembalikan lagi ke teman-teman. Kalau untuk produk fashion, terus produk elektronik, itu gimana kah masalahnya? Sebenarnya teman-teman gak mesti ada masalah, tapi teman-teman bisa menemukan pembeda seperti itu. Jadi gini, mau produk kalian itu fashion, mau produk kalian itu elektronik atau iPhone gitu, seharusnya tidak mesti ada masalah
Tapi kalau memang ada masalah, itu lebih bagus lagi. Kalau nggak ada masalahnya, teman-teman bisa cari pembedanya. Entah itu dari sebuah garansi atau dari sebuah pelayanan mungkin yang berbeda servisnya. Jadi harus ada pembeda produk yang serupa di tempat yang lain. Teman-teman harus mengetahui produk knowledge itu sangat penting banget. Ketika teman-teman tawarkan ke konsumen, aku punya produk bagus nih. Nah, teman-teman harus bisa menjelaskan. Nggak bisa teman-teman bilang, pokoknya bagus deh. Ya nggak bisa, orang itu harus dijelaskan. Ya orang itu nggak akan menerima kayak gitu. Jadi menurutnya itu bagus itu ya menurut kamu kayak gitu. Tapi menurut aku ya aku butuh penjelasan kayak gitu. Jadi teman-teman itu harus tahu, harus cari tahu pembeda dan harus cari tahu kelebihan produk yang teman-teman jual. Tidak harus teman-teman menemukan produk atau menciptakan. Teman-teman bisa awalnya itu menjadi reseller, terus agen, terus distributor dari suatu bisnis. Tapi teman-teman harus cari bisnis yang ada pembedanya, yang ada kelebihannya, seperti itu. Dan ada masalah dan ada solusinya, seperti itu. Oke, paham ya teman-teman? Jadi poin yang pertama itu tentukan produk, dan memang ini sangat penting buat teman-teman sebelum teman-teman itu menentukan bisnis. Karena di sini kalian tentukan produk itu adalah masalah, dan masalah itu pasti ada uangnya atau ada pembedanya. Oke teman-teman? Nah, oke teman-teman, kita masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua ini tentunya untuk teman-teman yang sudah mempunyai produk, teman-teman harus melakukan jualan. Bener ya teman-teman? Nah, itu dinamakan promosi. Promosi itu bisa dilakukan dengan secara langsung ataupun bisa dilakukan dengan cara tidak langsung. Nah, secara langsungnya teman-teman biasanya menjual atau menawarkan produk yang teman-teman jual itu biasanya dengan tetangga, dengan orang yang terdekat, betul ya? Dari mulai teman, sahabat, adik, kakak, keluarga, teman dekat, teman jauh, keluarga dekat, keluarga jauh, teman SD, SMP, kuliah, teman kerja, teman kompleks, teman main, teman nongkrong. Nah, ketika teman-teman sudah habis teman-temannya, tapi aku rasa teman-teman gak bakal habis ya temannya, karena temennya teman itu punya teman lagi, temennya teman itu punya teman lagi, temennya teman itu punya teman lagi pasti. Jadi sebenarnya tidak ada alasan kalau kita itu kehabisan teman, tidak ada. Tapi dengan cara tidak langsung, aku juga menyarankan teman-teman bahwa teman-teman harus promosi lewat sosial media. Saat ini itu yang paling efektif dan yang paling efisien yaitu adalah melalui media sosial. Media sosial itu melalui berbagai macam, mulai dari Instagram, Facebook, TikTok, terus WA, banyak ya macam-macam platform yang biasanya kita pakai. Contohnya itu Instagram. Sesuai survei Indonesia tahun 2018 bulan Januari, itu 1 tahun lebih yang lalu, pengguna Instagram Indonesia aja sudah mencapai 50 juta orang itu di Indonesia pada bulan Januari tahun 2018. Nah, dari yang pengguna Instagram 50 juta orang itu bisa teman-teman manfaatin buat berjualan di sosial media. Bisa banget buat teman-teman manfaatin peluangnya. Peluangnya sangat besar banget itu di Instagram. Bahkan di Instagram pun bisa teman-teman promosi di story IG, terus di feed Instagram kayak gitu. Belum lagi teman-teman itu jualan di Facebook, di story Facebook, di beranda Facebook, terus maupun teman-teman itu mau jualan di TikTok, ya. Terus teman-teman juga bisa gunain WhatsApp, nah, terus teman-teman bisa gunain sosial media lainnya yang bisa untuk menjual produk kalian. Nah ya teman-teman, jadi teman-teman harus bisa memanfaatkan media sosial, karena orang Jakarta itu bisa kenal dengan orang Aceh, orang Bekasi bisa kenal dengan orang Bandung, orang Bekasi bisa kenal dengan orang
luar negeri kayak gitu. Jadi teman-teman bisa banget itu memanfaatkan yang ada nih, media sosial ini yang ada saat ini. Orang Jakarta bisa ketemu dengan orang Papua, orang Kalimantan bisa ketemu dengan orang Jawa karena melalui media sosial ini. Jaringan lebih luas karena orang Indonesia bisa menawarkan dengan orang Malaysia. Nah, teman-teman bisa mulai bisnis saat ini sekarang media sosial. Nah, pertanyaannya itu cuma satu. Teman-teman mau mulai jualan kapan? Nah, jadi teman-teman harus bisa memanfaatkan media sosial saat ini. Nah, masuk yang poin ketiga. Ketika teman-teman sudah memiliki konsumen, teman-teman harus memiliki pendataan konsumen. Nah, poin ketiga ini adalah maintenance atau follow up. Maksudnya bagaimana? Jadi gini, teman-teman mau nggak konsumen yang beli ke teman-teman nggak cuma satu kali beli? Jadi bulan ini dia beli, bulan depan dia beli lagi, bulan depannya dia beli lagi. Begitupun bulan-bulan berikutnya. Artinya teman-teman bisa menjadikan ini loyal konsumen. Nah, bagaimana caranya loyal konsumen itu bisa kita miliki? Caranya adalah teman-teman harus memiliki data konsumen tentunya. Data konsumen ini teman-teman harus data dari awal mulai jualan. Nah, Kak, aku lupa mendata nih. Aku udah jualan dari 6 bulan yang lalu gitu. Gimana nih Kak, aku punya konsumen yang berceceran gitu di WA atau di Facebook. Oke, fine, itu kesalahan yang kita bisa perbaiki. Mulai sekarang kita harus bisa mulai mempunyai pendataan konsumen dari mulai nama, terus nomor telepon, alamat. Teman-teman punya dari semenjak mereka order. Artinya harus didata dan melakukan hubungan intens, harus banyak interaksi, harus banyak hubungan yang berkelanjutan. Jadi bukannya pada saat dia mau beli, saya jadi mau beli enggak nih, saya jadi order atau enggak nih gitu. Jangan seperti itu. Jualan itu adalah menjaga hubungan kita dengan konsumen dan bukan hanya lalu tentang produk. Teman-teman bisa tanya kabarnya, bener ya. Terus bisa jadi dia itu adalah temannya teman kita. Terus akhirnya kita nggak tahu ya, mereka itu merasakan nyaman servisnya, terus kita bagaimana pelayanannya ke mereka gitu, dan mereka juga merasa nyaman, terus merasa kayak lebih diperhatiin, terus kita lebih interaksi kepada si customer kita kayak gitu, dan mereka juga merasakan kayak seperti ada stay in love gitu buat customer gitu dengan kita. Walaupun ada produk yang serupa ataupun produk yang saingan dengan produk kita, walaupun mereka beli produk itu karena dia kena racun atau racun selebgram atau racun TikTok atau racun temennya, mereka beli di tempat lain, tapi tetap mereka itu ordernya di teman-teman. Kalau teman-teman itu dengan benar-benar ramah, terus benar-benar bikin si konsumen itu nyaman sama kita. Nah, di sini apa tujuannya kita memiliki loyal konsumen? Tujuannya adalah bulan ke bulan omset teman-teman itu harus mengalami peningkatan. Bagaimana caranya teman-teman bisa mengalami peningkatan omset? Dengan memiliki konsumen yang baru, dengan memiliki konsumen baru, jelas itu wajib. Tapi percepatan memiliki omset yang lebih besar dari yang bulan sebelumnya, salah satunya adalah dengan cara konsumen yang sudah ada kita jadikan konsumen loyal. Jadi seperti ini, ketika dia bulan pertama beli, dia juga akan beli di bulan berikutnya, atau kita akan mengeluarkan produk baru, kita akan mempunyai produk baru. Nah, artinya terjadi nggak itu peningkatan omset? Terjadi. Ketika teman-teman hanya mengharapkan setiap bulannya mengharapkan dari konsumen baru, nggak masalah. Tapi alangkah lebih baiknya teman-teman juga memiliki konsumen loyal, sehingga peningkatan kenaikan omset setiap bulannya itu pasti terjadi. Oke, paham ya teman-teman? Berjualan di bisnis online atau di bisnis offline, pokoknya teman-teman harus benar-benar fokus, konsisten, dan teman-teman itu nggak boleh patah semangat. Teman-teman harus optimis, tetap semangat. Apa impian kita? Impian kita harus ada, karena dialah yang bisa membuat kita menjadi lebih semangat lagi dan bisa mengejar target untuk kedepannya.
Oke, itu aja ya teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan ada yang salah kata. Aku bener-bener butuh banget komentar dari teman-teman apa yang kurang dari aku, dan boleh teman-teman tambahin di kolom komentar gimana baiknya untuk konten selanjutnya. Teman-teman boleh nge-request video yang sesuai sama keinginan teman-teman. Insya Allah nanti akan aku buatkan. Dan untuk yang mau di-review produknya, bisa banget langsung ke bio aku ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja dari aku. Jangan lupa teman-teman ya, subscribe, teman-teman like, komen di bawah ini, dan teman-teman bisa langsung share semua teman-teman yang menurut teman-teman itu konten aku ini bermanfaat untuk teman-teman. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.